Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Tias Prastiani di video pembelajaran PPKN. Kali ini saya akan menjelaskan materi PPKN kelas 8 bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Subbab 1 yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita saksikan dan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Anak-anakku semuanya, di subbab kali ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua adalah hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kita akan membahas tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku semuanya, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Seperti sudah anak-anakku ketahui, hukum dasar ada dua. Ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis itu disebut dengan Undang-Undang Dasar. Hukum dasar yang tidak tertulis disebut dengan konvensi. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kedua, yaitu konvensi. Seperti kita bahas sebelumnya tadi, konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis. Di Indonesia terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, biasanya berkembang di kalangan adat. Orang biasanya menyebut hukum adat disebut juga sebagai konvensi. Contoh-contoh konvensi yang ada di Indonesia antara lain, yang pertama, upacara bendera merah putih biasanya akan berlangsung di Indonesia dan akan diadakan setiap 17 Agustus sebagai bentuk memperingati Hari Kemerdekaan. Kemudian yang kedua, pidato Presiden Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, di sini ditampilkan foto Presiden dan Wakil Presiden pada Departemen Pemerintahan. Dari contoh di atas tadi, itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar, tidak tertulis di dalam peraturan, tetapi dilaksanakan karena sebagai sebuah kebiasaan. Kemudian anak-anakku, kedudukan Undang-Undang Dasar yang ketiga adalah undang-undang merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan, di antaranya ada peraturan Presiden, peraturan pemerintah,
ada keputusan presiden, ada peraturan daerah, dan lain sebagainya. Dari semua peraturan tadi, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan tertinggi di Indonesia. Jadi semua peraturan tadi di bawah Undang-Undang Dasar harus mengacu, tidak boleh melenceng dari Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita urutkan yang tertinggi sampai dengan yang terendah, peraturan atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar, yang kedua TAP MPR, kemudian yang ketiga ada undang-undang atau perpu, kemudian yang keempat ada peraturan pemerintah, yang kelima ada peraturan presiden, dan yang keenam itu ada peraturan daerah, perda. Bisa perda provinsi dan perda kabupaten. Di sini sudah kelihatan bahwa Undang-Undang Dasar adalah peraturan tertinggi di Indonesia. Sekarang bagaimana sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah diamandemen? Anak-anakku, Bu Guru mau tanya, sudah berapa kali Undang-Undang Dasar diamandemen? Coba, ada yang bisa? Ya, betul. Sudah 4 kali Undang-Undang Dasar mengalami amandemen. Sekarang, anak-anakku, mari kita bandingkan sistematika di sini. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen dengan setelah diamandemen. Kita bandingkan di sini. Apa perbedaannya? Jadi, sebelum diamandemen, Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua batang tubuh dan pasal-pasal, kemudian yang ketiga ada penjelasan. Sedangkan di sini setelah amandemen berubah bagiannya menjadi hanya 2 bagian. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pasal-pasal. Jadi perbedaannya sudah sangat jelas. Sebelum ada amandemen ada 3 bagian, setelah diamandemen hanya terdiri dari 2 bagian saja, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar dengan yang kedua adalah pasal-pasal. Bagaimana anak-anakku dari penjelasan yang sudah Bu Guru sampaikan di sini? Sudah paham tentang kedudukan Undang-Undang Dasar 1945? Kalau sudah, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi kemerdekaan. Anak-anakku, hubungan antara Undang-Undang Dasar dengan proklamasi kemerdekaan antara lain yang pertama di sini. Yang pertama adalah makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Kemudian yang kedua di sini, proklamasi kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pada alinea 1 sampai dengan alinea ketiga merupakan urutan terperinci dari kalimat pertama proklamasi. Itu tadi hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sampai di sini anak-anak semuanya, bagaimana? Bisa diterima dengan baik apa yang saya sampaikan di sini?
Kalau ya, akan saya lanjut ke bagian ketiga. Bagian ketiga yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pokok kaidah negara yang fundamental.